untuk detailing beam column join. Yang pertama kita bahas itu bukan detailing beam column join, tapi detailing komponen lentur. Komponen lentur ini adalah contohnya adalah balok ya, komponen lentur. Oke, yang pertama yang perlu Anda perhatikan terkait dengan sistem rangka pemikul momen ini adalah ya untuk SRPMK. Untuk beton normal itu FC frame-nya atau mutu betonnya itu minimal atau lebih besar dari 21 MPa. Sedangkan beton ringan itu antara 21 sampai 35 MPa. Gitu ya. Oke. Sedangkan kalau untuk SRPMM, jadi di sini ya detailing itu kita bagi dua. Untuk yang pertama adalah SRPMK dan yang kedua adalah SRPMM atau SRPMM dan SRPMK gitu ya. Kita bedakan kenapa? Karena kalau SRPMM itu kan khusus untuk gempa-gempa menengah. Sehingga di sini syarat mutu betonnya pun lebih rendah dibanding yang SRPMK. SRPMM cukup minimal 17 MPa. Oke. Selanjutnya ya. Selanjutnya saya mau pakai PPT. Nah, yang kan kita bahas selanjutnya ini khusus untuk SRPMK ya. Kalau yang tadi nanti saya kasih materinya ya. Tadi saya lupa belum saya upload. Setelah ini nanti saya akan upload ya. Selanjutnya saya akan fokus menjelaskan untuk detailing SRPMK ya. Oke. Selanjutnya adalah terkait dengan geometri. Geometri yang pertama itu adalah dimensi baloknya ya. Lebar balok minimal adalah 250 mm. Itu ya. Jadi lebar balok minimal 250 mm. Sedangkan rasio balok lebarnya terhadap haknya ini ada syaratnya juga, yaitu tidak boleh kurang dari 0,3. Jelas ya? Jadi terkait dengan dimensi ya atau geometri dari penampang balok, syarat pertama adalah lebarnya tidak boleh lebih kecil dari 250 mm. Berikutnya adalah rasio B terhadap H dari dimensi penampang balok minimal adalah 0,3 ya. Oke. Selanjutnya adalah LN, panjang bersih balok. Nah, LN ini tidak boleh kurang dari 4D. D apa sih? D ini apa? Halo? Diameter, Bu. D, diameter 4D. D-nya adalah kalau ada balok, dimensi, terkait dengan dimensi, itu ada nilai D kan? Biasanya D itu di sini. Ya di ini adalah D. Apa ini? Ini apa? Tinggi. Halo? Ya? Tinggi efektif. Oke, tinggi efektif balok. Panjang bersih balok itu minimal adalah 4D. Oke ya, minimal 4D. Nah, dari sini kita tahu, kalau lebih besar bagaimana? Ya boleh, ya.
ada balok yang dibatasi panjangnya. Kalau baloknya itu pendek, gaya dalam yang muncul akan dominan apa? Gaya dalam apa yang akan muncul jika baloknya pendek? Halo? Gaya dalam apa yang muncul kalau penampangnya pendek? Sedangkan ini kan balok kan, batang lentur kan, komponen lentur, berarti kan dia harus dominan lentur. Nah, kalau pada balok, ini ada gaya dalam apa selain momen? Halo? Lintang, Bu. Gaya lintang atau gaya geser, ya. Nah, kalau baloknya pendek, maka pada balok tersebut akan bekerja dominan geser atau gaya lintang. Nah, ini yang tidak diharapkan ya untuk bangunan tahan gempa. Karena apa? Gaya geser itu susah dikendalikan, susah diprediksi. Susah di treatment bisa, tapi diprediksi ketika terjadi kerusakan itu yang susah. Karena apa? Keruntuhannya dia brittle. Sehingga kalau terjadi gempa, gesernya nggak kuat, maka komponen struktur tersebut akan kocar-kacir, ya, akan ambiar, runtuh. Gitu. Beda dengan lentur, ya. Kalau lentur itu kalau terjadi gempa misalnya, atau dia akan mengalami keruntuhan, dia memberikan warning. Warningnya apa? Lendutan besar misalnya gitu. Nah, kalau terjadi gempa, lentur itu kan cenderung ada nilai daktilitas yang bisa kita lihat gitu kan, yang bisa kita kontrol. Terus ketika kita mendesain daktilitasnya seperti apa, nah itu kan bisa kita lihat di situ. Ya, dengan daktilitas yang baik, maka daktilitas maka komponen struktur tersebut akan menunjukkan kinerja yang baik. Sehingga kalau terjadi gempa dia misalnya runtuh, kan boleh, ya kan? Boleh aja terjadi runtuh. Tapi runtuhnya akibat lentur sehingga terjadi deformasi dan seterusnya. Dengan adanya deformasi tersebut, ya, beban gempa itu bisa diserap dan dilarikan ke deformasi tersebut gitu. Energinya bisa diserap, dimanfaatkan dengan adanya lendutan dan seterusnya. Ya, begitu. Nah, berikutnya proyeksi lebar balok ya yang melampaui lebar kolom penumpu tidak boleh melebihi nilai terkecil dari C2 ya atau lebar kolom dan 0,75 C1 atau H kolom pada masing-masing sisi kolom. Nah, poin ini gambarannya adalah ini ya. Anda lihat di sini. Apabila ada lebar balok yang melampaui lebar kolom, maka lebarnya ini tidak boleh melebihi lebar kolom atau 0,75 tinggi kolom, gitu ya. Jadi boleh aja ada balok seperti ini, tapi panjang ini, ya kiri kanan ini tidak boleh melebihi A. lebar kolom, B. 0,75 C1 atau tinggi kolom. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk slide 1. Kalau tidak ada tidak? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke slide yang kedua.
Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan tulangan longitudinal. Oke, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan detailing tulangan longitudinal. Yang pertama adalah tulangan minimum atau boleh juga menggunakan romin. Ya, kalau romin itu belum dikali dengan ini, B kali D. Nah, berarti yang ini di luar yang saya lingkarin itu menjadi rho, ya, itu adalah rho. Perhatikan romin pada tulangan longitudinal. Yang pertama adalah 1/4 FY ya, kali akar FC frame. Yang kedua adalah 1,4 per FY. Oke? Ada 2 ya. Jadi nggak boleh hanya dipilih satu. Misalnya, saya biasanya hanya 1,4 per FY. Ya udah saya pakai itu aja. Enggak ya. 1/4 FY kali akar FC frame juga harus diperhatikan. Ya, harus diperhitungkan. Itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang nanya. Kapan detailing ini dilakukan? Halo? Kapan? Oh, Dimas jawab ya? Kok nggak ada suaranya, Dimas? Nyautin doang, Bu. Oh, saya pikir jawab. Ada yang mau jawab? Kapan? Kapan-kapan? Ya, kapan? Cindy mau jawab? Atau Sakila? Di awal bukan, Bu? Di awal. Di awal apa? Di awal preliminary design? Atau gimana? Andini? Iya, Bu. Kapan detailing dilakukan? Sudah menjawab? Kok nggak ada suaranya? Di awal tapi nggak tahu di mana. Maksudnya gimana ya? Itu Di awal tapi gimana jawabannya? dia tuh detailing. Engineering. Di Dede, Bu. Ya? Dede, Bu. DED? Iya. Berarti saat udah selesai. Selesai. Sebelum analisis struktur bukan? Sebelum analisis Konsep drawing dulu kan? Iya. Kalau saat analisis struktur, dimensi penampang, dan seterusnya udah ketemu belum? Sudah. Sudah. Saat analisis struktur sudah ketemu dimensi penampang? Ada. Nah, saat analisis struktur, dimensi itu belum ketemu kan? Belum ada kan? Ya.
Tapi Nggak ada berarti. Anda bisa menggunakan dimensi penampang hasil Preliminary. design. Preliminary itulah yang Anda gunakan untuk memprediksi mendesain dimensi penampang dan penulangannya. Nah, kalau nggak kuat ya diganti. Kalau nggak memenuhi persyaratan ya diganti. Misalnya Anda masih pakai Anda masih pakai penampang balok misalnya ya, pakai dimensi 200, lebarnya tingginya misalnya 400 atau tingginya 500. Boleh nggak? Lebarnya kan minimal 250, benar? Iya. Nah, jadi detailing ini Anda bisa gunakan sebagai acuan ketika mulai preliminary design, karena pada detailing ini ada penampang juga kan? Iya, iya Bu. Ya, kemudian saat Anda desain komponen, ya, desain komponen struktur, Anda juga harus memperhatikan. Anda harus tahu aturan-aturan detailing ini. Kenapa? Kita lihat di sini, syarat tulangan minimum juga diminta di sini. Berarti kan Anda harus tahu, harus paham berapa sih rasio tulangan minimum yang diizinkan, kemudian berapa rasio tulangan maksimum yang diizinkan, terus seperti apa ketentuan tulangan longitudinalnya, terus bagaimana penyambungan tulangan dan seterusnya. Anda harus tahu persis. Jadi detailing ini dimulai itu dari awal hingga Anda menuangkan dalam gambar kerja atau shop drawing atau DED gitu. Jadi dari awal sampai akhir Anda harus tahu persis detailing ini. Apalagi nanti Anda di lapangan misalnya, Anda menjadi pengawas. Anda ngawasin orang kerja atau ngawasin tulangannya? Ngawasin semuanya kan? Orang yang kerja, seperti apa hasil kerjanya, Anda perhatikan. Misalnya pemasangan tulangannya, tulangan apa yang dipasang, dan seterusnya. Anda harus tahu persis detailingnya seperti apa, syarat-syaratnya bagaimana, dan seterusnya. Ya, oke, saya lanjut. Untuk balok, ya, ini juga di lapangan nih biasanya. Kalau Anda hanya mendesain, nggak terlalu kelihatan muncul, tapi ketika Anda menuangkan dalam gambar atau dalam Anda menjadi pengawas di lapangan, ini akan selalu bersinggungan. Contohnya ini ya, poin ini, poin dari pasal 18.6.3.1, di sini dijelaskan bahwa balok-balok ini harus memiliki ya setidaknya 2 batang tulangan yang menerus, baik pada sisi atas maupun sisi bawah penampang. Paham nggak ini? Halo? Halo? Iya Bu. Ini paham tidak poin ini? Bahwa kekuatan komponen, bahwa baik pada sisi atas maupun sisi bawah dari tulangan pada balok ini harus ada 2 batang tulangan yang menerus. Ini paham? Halo? Paham, Bu? Oke, sudah paham ya? Anda bisa perhatikan balok yang di bawah ini. Tulangan yang atas ini, ya, dan tulangan yang bawah ini minimal ada 2 tulangan yang menerus. Jadi misalnya di sini terpasang 10 tulangan, terus Anda mau motong di sini misalnya, maka yang bisa Anda sambungkan, ya, yang bisa Anda lakukan penyambungan tulangan atau splice, lap splice, ya. Nah, itu hanya 8.
yang 2 harus menerus dulu. Nah, ketika yang 2 itu habis di sini, ya, yang 8 kan masih terus. Nah, yang disambung di sini hanya 2. Gitu. Jadi, nggak boleh misalnya 10, ada 10 tulangan, 10-10-nya disambung di sini misalnya. Tidak boleh. Ya, tidak diizinkan. Ada penyambungan tulangan secara keseluruhan. Sedangkan sama juga dengan bagian bawah atau tulangan bawah. Itu juga sama ya. Tidak boleh seluruh tulangan bawahnya itu disambung semuanya. Boleh disambung, tapi sisakan 2 untuk menerus. Jelas? Jelas, Bu. Oke. Selanjutnya, ada persyaratan juga bahwa rasio tulangan maksimum atau Romax itu perhatikan di sini ya. Lebih kecil atau sama dengan 0,025. Nah, waktu Anda belajar beton, sebelum ini kan Anda sudah belajar beton kan? Betul nggak Udah, sih? Bu. Anda udah belajar beton atau Udah, Bu. sekarang juga masih belajar struktur beton? Masih. Masih? Masih ada beton Masih. juga, Bu. Oke. Berapa rasio maksimum balok? Romaxnya berapa? Apakah 0,025 maksimumnya? Enggak kan? Berapa Romax? Berapa? Romaxnya berapa? Halo. 0,025, Bu. Yang Anda pelajari 0,025? Iya. Bukan row balance. Romax sama dengan Sama Romi sama Romax adanya kalau di bawah. 0,75 row balance. Kalau untuk beton di luar SRPMK, pakainya kan ini. Tapi untuk SRPMK ini, ingat? Masih ingat? Oke, selanjutnya. Ya, kekuatan momen positif di muka kolom, syaratnya adalah minimal setengah dari kuat nominal momen negatif di muka kolom di atasnya. Momen positif di muka kolom ada di mana? Di sini ya. Perhatikan. Atau di sini. Itu adalah letak momen positif. Nah, tulangan yang terpasang pada momen positif di muka kolom ini minimal adalah setengah dari momen negatif di atasnya. Ya. Jadi kalau ini 10 diameter 16 misalnya, maka ini kita pasang 5 diameter 16 juga gitu ya. Begitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Belum ada. Belum ada, Bu. Oke.
Selanjutnya, ini udah jelas ya, berarti poin untuk pemasangan tulangan pada momen positif di muka kolom minimal setengah dari momen negatif di muka kolom. Ini sudah jelas ya, letaknya di muka kolom, baik muka kolom bagian sisi dalam, sisi luar, dan seterusnya. Jadi setiap ketemu muka kolom, kita cek. Ini muka kolomnya yang berpasangan atas dengan bawah, bukan tetangganya atau yang mana, bukan. Jadi kalau ini momen negatifnya misalnya 8, diameter 16, maka momen positif di bawahnya minimal 4. Ya. Oke. Berikutnya adalah ini terkait dengan redistribusi momen ya. Oke, bahwa di tiap potongan sepanjang bentang ya, sepanjang bentang yang kita tinjau, bentang balok misalnya sejarak ln itu tadi. Nah, ini tidak boleh ada kuat momen, baik momen negatif maupun momen positif yang kurang dari 1/4 kuat momen maksimum yang terpasang pada komponen balok tersebut. Paham? Paham? Halo? Gimana, Bu? Keterangan ini gimana? Gimana? Paham? Gimana, Bu? Nah, maksudnya gini. Dalam satu bentang ini kita lihat mana yang momen maksimum. Kita cari. Momen maksimum ada di mana? Misalnya momen maksimumnya di sini. Oke, ini letak momen maksimum. Kita bisa lihat dari mana? Dari tulangan yang terpasang, ya. Kan ini yang dikasih yang diminta, yang dituntut itu kan kuat momen. Ya, berarti tulangan yang terpasang, kuat momen. Jadi tulangan yang terpasang, kuat momennya itu berapa? Kuat nominalnya berapa? Gitu. Nah, tulangan yang terpasang maksimum misalnya ada di sini. Maka ini sebagai patokan, sebagai apa? Acuan bahwa tulangan yang terpasang di tempat lain itu minimal 1/4-nya dari tulangan maksimum yang terpasang. Berarti 1/4-nya dari ini. Ini kita lihat di sini. Maksudnya itu. Nah, yang kita lihat yang mana? Di daerah tumpuan, di daerah lapangan, daerah tumpuan lagi. Gitu. Dalam satu bentang tersebut. Ya. Kalau bentang yang lain ya nanti bentang itu kita lihat lagi momen maksimumnya ada di mana gitu, kuat momen maksimumnya. Nah, kalau ini misalnya terpasang 12 diameter 16 misalnya, maka 1/4-nya itu berapa? 3. Ya. 3. Nah, misalnya di sini terpasang 7, berarti kan ini ada 4 ya minimal. Terus ini misalnya 4, ini 6. Oke. Nah, syaratnya di setiap tinjauan penampang ini tidak boleh kurang dari berapa? 1/4 12. momen maksimum pada bentang yang terpasang tersebut. Berarti ini kan maksimumnya ini 12. Ini 7, berarti masuk nggak? Masuk, Bu. Ini 4, masuk? Masuk, Bu. Ini 4, masuk lagi. Ini 6, oke ya? Berarti ini sudah oke. Kalau ada 2 yang misalnya ya, di sini misalnya terpasang 2, nah ini berarti nggak boleh, gitu ya? Berarti ini kurang. Oke? Oke, Bu. Paham ya? Paham. Ya, selanjutnya.
Sekarang sambungan lewatan. Sambungan lewatan itu apa? Panjang penyaluran. Panjang penyaluran itu apa? Jadi kalau ada tulangan yang akan disambung, berarti kan dia ada overlapping kan? Overlapping antar tulangan yang akan disambung, itulah panjang penyaluran, lap splice. Ini ya, sambungan lewatan tulangan. Ini kan tulangan satu, tulangan berikutnya yang akan menyambung. Ini adalah sambungan lewatan. Paham? Halo? Syukur. Oke. Iya. Oke, sambungan lewatan ini diizinkan, namun harus memenuhi kaidah. Yang pertama adalah sambungan lewatan tersebut, ya ini harus dipasang sengkang dengan jarak maksimum adalah 1/4 D atau 100 mm. Dipilih yang terbesar apa yang terkecil di antara D/4 dengan 100. Halo? Bu, D/4, Bu. Dipilih D/4. Yang paling kecil mana? Kita bisa tahu apakah, saya kan pertanyaannya dipilih yang terbesar atau yang terkecil? Bukan pilih D/4 atau 100. Yang besar. Kenapa yang terbesar? Ini kan sengkang itu kalau dipasang makin rapat, makin bagus atau makin kurang bagus. Makin bagus, Makin Bu. bagus, Bu. Kenapa Anda pilih yang terbesar? Kalau makin jauh sengkangnya berarti nggak bagus dong. Iya. Boros. Benar. Tapi kalau dipilih yang terbesar berarti bisa aja ini selisih ini jadinya nggak kuat. Kita kan ingin mengamankan sambungan lewatan. Iya, Bu. Begitu. Berarti diambil yang terkecil. Betul. Dipilih yang terkecil. Jelas? Jelas, Bu. Oke. Selanjutnya, sambungan lewatan, ya. Sambungan lewatan ini tidak sembarangan kita menempatkan. Dia tidak boleh dipasang di, yang pertama adalah di daerah join. Ini nggak boleh. Oke, setuju ya. Kenapa? Karena sambungan lewatan ini kan bahaya kan kalau misalnya terjadi kegagalan dalam penyambungan. Terus kalau misalnya dia nggak gagal sih oke ya. Kemudian pada balok ini ya daerah bim kolom join itu kita tidak pasang sengkang ya. Daerah bim kolom join pada balok ini kan nggak ada sengkang, bahaya dong ya. Terus yang kedua adalah sejarak 2H dari muka kolom. Berarti dari muka kolom di sini ya. Sejarak 2H. Ini juga harus diamankan. Nggak boleh ada sambungan, nggak boleh ada sambungan lewatan atau penyambungan tulangan. Jadi penyambungan tulangan pada balok itu tidak diizinkan. Yang pertama adalah di daerah join, yang kedua di daerah
2H di muka sejarak kolom. 2H dari muka kolom. Yang ketiga adalah di daerah sejarak 2H yang kemungkinan akan mengalami sendi plastis. Ya. Nah, itu daerah yang tidak diizinkan terjadi adanya penyambungan tulangan. Jadi nanti hati-hati kalau Anda di lapangan, Anda tahu persis detailing untuk bangunan tahan gempa, kalian bisa kritis, bisa tahu, oh masangnya nggak boleh di sini, oh sebaiknya di sini, oh kalau ada sambungan ini harus begini, dan seterusnya ya. Sampai S ini juga. Ya, S itu kalau ada sambungan lewatan, jarak sengkang atau S itu harus lebih kecil dari D/4 atau 100, gitu kan? Ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Berikutnya adalah terkait dengan sambungan mekanis. Nah, pada bangunan tahan gempa, sambungan mekanis itu diizinkan. Namun, dengan catatan, hanya sambungan mekanis tipe 2 yang bisa disambung atau dipasang pada daerah sendi plastis. Kalau sambungannya itu tidak tipe 2, maka tidak diizinkan dipasang di daerah sendi plastis. Gitu. Jelas? Oke. Ada pertanyaan? Halo? Belum, Bu. Oke. Selanjutnya. Berikutnya kita perhatikan ya. Untuk tulangan transversal. Ya, tulangan transversal. Tulangan transversal itu apa? Tulangan apa? Ya, tulangan transversal itu apa? Sebentar saya ambil minum. Oke, untuk tulangan transversal itu adalah sengkang. Tapi untuk bangunan tahan gempa, sengkangnya tidak sengkang biasa, tapi sengkang tertutup. Ya. Nah, perhatikan di sini. Mulai dari pemasangan sengkang yang dimulai dari muka kolom, berarti ini, dari sini ke sini. Ya, ini loh. Nah, sengkang pertama ini ya. Ini dipasang sengkang pertama. Jaraknya ya antara sengkang pertama ke muka kolom itu tidak boleh lebih dari 50 mm. Tidak boleh lebih dari 50 mm. Jelas? Jelas, Bu. Selanjutnya adalah jarak sengkang ya,
di muka kolom sejarak 2H atau letak dari sendi plastis, ini juga ada syarat. Sengkangnya yang dipasang yang pertama adalah nggak boleh lebih besar dari D/4 atau 6D. D-nya adalah tulangan memanjang terkecil atau tulangan longitudinal yang terpasang, tapi yang terkecil. Atau 150 mm. Dipilih yang terbesar atau yang terkecil. Ya. Dipilih yang terbesar atau yang terkecil? Halo? Apa Bu tadi? Jarak Bisa sengkang. diulang nggak Bu? Jarak sengkang yang dipasang di muka kolom sejarak 2H itu kan ada 3 ya, S atau jarak sengkang. Yang pertama adalah D/4, kemudian 6D, terus 150 mm. Apakah tiga-tiganya Anda pakai atau Anda harus memilih? Memilih, Bu. Pilih yang bagaimana? Biasanya ukurannya lebih berjarak daripada yang di tengah-tengah tadi. Lebih berjarak maksudnya? Ini kan Anda disuruh milih dari 3 angka ini. 3 nilai ini, mana yang dipilih? Yang kedua kali, Bu. Yang terkecil, Bu. Yang terkecil. Kan ini tiga-tiganya harus dihitung kan? Iya, Ya, Bu. tiga-tiganya harus dihitung. Dari ketiga itu, mana yang paling menentukan? Itulah yang digunakan. Yang paling menentukan yang seperti apa? Yang Kecil. terkecil. Oke. Nah, di luar dari 2H dari muka kolom, jarak sengkangnya adalah ini. Ya. D/2. Lebih kecil dari D/2. Kalau dipasang lebih besar dari D/2 boleh enggak? Tidak boleh. Tapi kalau kurang dari D/2 silakan. Ya, gitu. Nah, selanjutnya ya, jika baloknya nilai PU-nya itu lebih besar dari 0,1 AgFC frame, maka harus dipasang sengkang pengekang seperti pada kolom, ya. Gitu. Jadi treatmentnya sebagai kolom. Jadi poin ini ya, ini menegaskan bahwa balok yang nilai PU-nya besar, yaitu lebih besar dari AgFC frame per 10 atau 0,1 AgFC frame, maka komponen balok tersebut harus ditreatment sebagai kolom. Misalnya, meskipun balok sistem komponen Anda komponen balok yang Anda desain tuh dia sebagai balok horizontal kan posisinya, tapi kalau PU-nya besar, sebesar apakah? Lebih besar dari 0,1 AgFC, maka balok tersebut harus ditreatment sebagai kolom. Jelas? Jelas, Bu. Oke. Ya, Bu. Kemudian, di luar jarak tersebut harus dipasang sengkang pengekang yang memenuhi syarat ya dengan spasi tidak lebih dari ini. Berarti spasi terkecil dari 6D dan 150. Diambil yang terkecil gitu ya. Nah, berikutnya ini ada statement lagi. Jika jika tebal selimut betonnya lebih dari 100 mm, maka perlu ada tulangan transversal lagi yang dipasang ya agar selimut betonnya itu tidak lebih dari 100 mm.
dengan spasi tidak lebih dari 300 mm. Jadi ini S-nya, ini tebal tulangan yang terpasang di daerah selimut beton. Jadi selimut betonnya itu agar tidak terlalu besar gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baiklah, kalau tidak ada saya lanjutkan. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan merancang atau mendesain tulangan transversal atau sengkang. Saya mau bertanya, kalau Anda mendesain sengkang, Anda gunakan gaya dalam apa? Lintang yang bergeser. Gaya? Lintang. Gaya lintang atau gaya geser? Benar. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya. Gaya geser atau gaya lintang tersebut diambil dari gaya apa? Dari beban rencana atau gaya luar apa? Halo? Ada yang tahu? Gaya geser itu timbul dari mana? Gaya yang tegak lurus pada bidang, Bu. Oke, gaya yang bekerja tegak lurus pada bidang. Oke, berarti gaya-gaya yang bekerja itulah yang kita perhitungkan. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan ke kalian bahwa untuk bangunan tahan gempa, ya, untuk desain bangunan tahan gempa, gaya geser yang harus Anda perhitungkan di sini untuk menentukan jumlah tulangan sengkang yang harus Anda pasang tidak hanya berdasarkan gaya-gaya yang bekerja tegak lurus bidang tersebut, ya. Berarti kan beban mati, beban hidup, gitu kan? Nih ya, DL, LL. Nah, tidak cuman itu. Note ya, untuk bangunan tahan gempa. Tapi juga terkait dengan jika Anda memasang tulangan longitudinal di sini, ya, maka ini juga akan berkontribusi terhadap sengkang yang dipasang. Itu. Ini akan berkontribusi terhadap sengkang yang dipasang. Ada yang bisa menjelaskan kenapa seperti itu? Bukannya selama ini cukup mendesain sengkang itu berdasarkan beban-beban rencana yang tegak lurus dengan bidang tersebut. Kenapa untuk bangunan tahan gempa, tulangan longitudinal yang terpasang juga berpengaruh atau memberikan kontribusi terhadap sengkang yang akan dipasang. Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab?
Halo? Aulia? Bisa menjawab? Aulia? Bu, Ya? Itu masih di mute, Aulia. iya kenapa Bu? Kan pertanyaannya saya udah ulang-ulang. Ada yang bisa menjawab? Enggak, Bu. Oke. Nah, kenapa tulangan yang terpasang, tulangan longitudinal yang terpasang ini berkontribusi terhadap pemasangan sengkang yang ada? Ya, pertanyaannya itu. Nah, jadi kalau Anda memasang tulangan longitudinal, makin banyak tulangan longitudinal yang Anda pasang, maka sengkangnya juga akan nambah banyak. Nah, ini kan kaitannya dengan beban gempa, bangunan tahan gempa. Kalau terjadi gempa, bangunan ini akan mengalami kelelehan, ya, pada tulangan longitudinal. Nah, lelehnya di sini. Pada bangunan tahan gempa, tulangan longitudinal ini boleh leleh tidak? Boleh terjadi leleh tidak? Doni? Tulangan longitudinal boleh leleh tidak? Coba, Doni. Halo, Doni. Hadir, Bu. Kurang tahu, Bu. Pertanyaannya, kalau untuk untuk tulangan longitudinal pada bangunan tahan gempa, tulangan tersebut boleh leleh tidak? Tidak Bu. Kenapa? Karena kalau udah leleh nanti nggak kuat Bu. Berarti prinsip sendi plastis bagaimana? Kalau terjadi gempa, bagian apa yang boleh leleh? Tulangan longitudinal atau tulangan geser? Kan prinsip bangunan tahan gempa itu kan bukan berarti bangunannya dia akan berdiri kokoh sampai berapa beban gempa yang terjadi kan? Iya. Ya. Nah, berarti kan boleh ada komponen yang atau bagian itu longitudinalnya itu boleh leleh.
Jadi nanti berdeformasi. Betul. Yang tidak boleh leleh, tidak boleh rusak, itu adalah tulangan transversal atau tulangan geser. Kenapa? Karena tulangan geser itu tidak bisa memberikan warning atau memberikan suatu pertanda kalau dia akan mengalami keruntuhan. Keruntuhan geser itu brittle atau terjadi secara tiba-tiba. Itu kan berbahaya. Sedangkan keruntuhan lentur atau kerusakan lentur itu ada tanda-tandanya. Sehingga disitulah diizinkan untuk terjadi leleh. Gitu. Nah, karena tulangan lentur itu boleh leleh, ya, maka kita harus mengamankan, perhatikan ini ya, kita harus mengamankan tulangan gesernya ini hingga kondisi tulangan longitudinal itu leleh hingga putus. Gitu, ya. Jadi tulangan longitudinal ini ketika terjadi gempa kan boleh rusak. Boleh rusaknya seperti apa? Setelah dia leleh, dia akan mengalami peningkatan tegangan yang menyebabkan dia bisa mengalami putus juga, hingga putus. Gitu. Jadi kekuatan tulangan longitudinal ini, ya, dia bisa mengalami kondisi yang paling ekstrim, yaitu kekuatan maksimumnya ada di mana. Gitu ya. Misalnya kekuatan maksimumnya hingga runtuh itu berapa? Disitulah tulangan geser akan terus mengawal tulangan longitudinal. Sehingga ya, kalaupun tulangan longitudinalnya dia hingga leleh atau sampai mencapai maksimum, tulangan gesernya tetap utuh. Oke, ada pertanyaan? Baik. Selanjutnya, ya, saya lanjutkan untuk desain penulangan transversal. Kita lihat di sini. Jadi tulangan yang terpasang ini, ketika terjadi gempa, tulangan ini akan mengalami tarik. Ya, resiko dari tarik pada tulangan tersebut, dia akan leleh hingga putus. Ya, nah kalau momennya misalnya kita lihat yang biru ini, berarti ini momen negatif bagian atas kiri atas, ya. Ini bekerja tarik, maka dia akan berpartner, tariknya adalah yang di bagian bawah ini. Tuh. Jadi gini, kalau ini ada momen, ya, maka bagian ini momennya yang momen negatif sisi kiri atas. Ya, ini berarti misalnya tertarik akibat gempa, ini tertarik. Maka partnernya adalah di sini. Ini yang akan kita jumlahkan untuk menambahkan beban geser rencana. Ya. MPR kiri atas ditambah dengan MPR kanan bawah, ya, ke sini. MPR plus kanan bawah. Sedangkan ya, yang bagian atas kiri kanan atas ini misalnya bekerja ini, ya, ini momen negatif kanan atas, dia akan berpartner dengan ini. Padahal gini, kita di kampung tetanggaan. Padahal kan Mbak Lis di Jogja.
masukkan di TEPA kok bisa belinya sama? Karena Ya, kita masih satu perhatikan kampung ini. ya, jadi seleranya sama Nah, ya. ini tertarik, ya. Jadi, Nah, ini juga Jadi- tertarik, gitu, ya. Nah, maka di sini akan ada dua kemungkinan beban geser rencana yang Anda hitung. Nah, perhatikan juga ini ada dua jenis beban geser yang akan berkontribusi. Yang pertama ini adalah beban gravitasi atau beban yang bekerja, ya, tegak lurus dengan sumbu batang. Yang kedua ini adalah geser, ya, gaya geser yang disebabkan adanya tulangan yang terpasang. Ketika terjadi gempa, kita memprediksi bahwa tulangan-tulangan tersebut akan mengalami leleh saat itu hingga putus. Nah, inilah yang kita hitung sebagai tulangan saat terjadi gempa. Ya. Nah, sekarang kan ada VE1, ada VE2. Mana yang Anda pilih? VE1 atau VE2? Angel? Di-unmute dulu, Angel. VE1, Bu. Kenapa VE1? Kalau Anda milih VE1, paling tidak ada pertimbangannya dong. Kenapa gitu? Ya enggak? Sebenarnya saya tidak minta Anda memilih, ini kan angkanya belum jelas. Kan? Saya hanya suruh milih yang terbesar atau yang terkecil, gitu aja. Karena kita belum tahu. Momen probable kalau WU ini kan baik untuk nilai VE1 dan VE2 dia sama. Yang membedakan adalah tulangan yang dipasang di sini ini beda atau sama, gitu kan? Kalau momen negatif dengan positifnya di ujung kiri dan kanan sama, maka baik VE1 maupun VE2 itu akan sama. Ya kan? Iya, Bu. Oke. Ada pertanyaan? Jadi kan dipilih yang terbesar ya, Bu? Dipilih yang terbesar. Oke, Bu. Oke. Kenapa kita pilih yang terbesar? Karena kan ini untuk mendesain, ya kan? Iya. Maka yang terbesar yang akan berpengaruh di situ. Gitu. Oke, selanjutnya. Ini juga mungkin tidak kita temui untuk di desain geser yang konvensional. Di sini ada aturan, ya. Kalau Anda mendesain geser, itu kan VU sama dengan atau lebih kecil harus paling tidak sama dengan P. VS PVC plus VS. Betul? Ingat? Betul tidak? Oke ya. Nah, pada balok itu nilai VC-nya itu sama dengan 0. Oke. Ya, sama dengan 0. Nah, sebenarnya ada dua pilihan. VC sama dengan 0 jika VG atau VG2 itu lebih besar
sama dengan VE1 atau VE2. Dan atau PU-nya ini lebih kecil dari 0,2 AGFC frame. Nah, karena balok itu nilai PU-nya kecil, maka ini nggak mungkin kan terpenuhi, sehingga VC-nya ini pasti sama dengan 0. Bisa dipastikan sama dengan 0. Nah, konsekuensinya bagaimana? Yang selama ini kalau Anda mendesain, itu kan PU diperoleh dari kontribusi atau VU itu bisa dihandle atau bisa di-cover oleh kekuatan geser dari beton dan kekuatan geser dari tulangan, gitu kan? Nah, kalau untuk bangunan tahan gempa, VC-nya ini kita nolkan. Sehingga VU ini yang di-cover, yang meng-cover nilai VU ini hanya VS saja. Otomatis sengkang saja yang akan menghandle gaya-gaya yang bekerja, ya, yang menyebabkan gaya geser. Yang menghandle atau yang menahan, yang menghadapi hanya tulangan geser saja. Nah, konsekuensinya apa? Nanti pada bangunan tahan gempa itu nilai atau jumlah sengkangnya dia akan meningkat drastis. Karena di sini. Paham? Paham, Bu. Bahwa VU ini ya, ini hanya yang mengcover atau yang menghadapi beban VU ini hanya tulangan geser. Padahal selama ini Anda kalau mendesain tulangan geser itu VC juga punya kekuatan geser, ya kan? Nah, ini pada bangunan tahan gempa nggak laku dia. Ya, dieliminasi, masuk kandang, masuk kotak gitu. Jelas? Jelas, Bu. Oke. Ya, ini prinsip loh ya. Prinsip atau kunci dari kunci bangunan tahan gempa ada di sini. Oke. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Baik, kalau Ibu, tidak ada. Ibu Ya? mau nanya. Jadi itu yang tadi VU-nya itu kan sebenarnya VS ditambah apa tadi ya? VC. VC. Jadi kalau untuk bangunan tahan gempa, VC-nya itu nggak digunain, Bu. Hanya VS-nya saja. Iya. Oke, ya. Jadi sudah jelas ya, VC-nya itu sama dengan 0. Kenapa? VC ini tidak akan berkontribusi apa-apa kalau saat terjadi gempa. Otomatis betonnya akan pecah-pecah kan? Sehingga yang diandalkan apa? Sengkangnya. Gitu. Dia akan mengandalkan sengkang. Kecuali nanti pada kolom. Ya, kalau pada kolom Anda boleh menghitung VC tidak sama dengan 0 dengan catatan. Misalnya gitu ya. Nah, karena PU-nya besar dia. Kalau PU besar, kemudian komponen struktur diberi pengekangan yang cukup, maka dia akan membentuk inti beton. Ya, nah inti beton inilah yang bisa
menahan geser. Gitu. Ya. Tapi kalau pada pada balok kan sudah jelas. PU-nya itu kecil. Gaya aksial pada balok itu kecil sekali. Ya kan? Sehingga dia tidak membentuk inti beton, ya. Meskipun komponen struktur tersebut dikekang gitu. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung tulangan longitudinal yang terpasang itu untuk menjadi gaya geser atau beban geser rencana, gitu ya. Terus pesan saya, yang saya jelaskan ini bukan untuk mendesain tulangan longitudinal, tapi ini adalah mendesain tulangan transversal, gitu ya. Oke. Bagaimana kekuatan momen pada tulangan longitudinal? Kuat momen di sini ya, bukan MN ya, tapi MPR. Moment probable. Apa itu moment probable? Ya, ini moment probable. Moment probable itu adalah kekuatan momen atau kapasitas momen pada saat tulangan ini mencapai ultimate. Kalau momen nominal pakainya ini. Ya. Momen nominal pakainya FY. Tapi momen probable pakainya adalah FU. Jelas? Ya. Ini pakainya untuk FY. MN pakainya FY. Tapi FU ini pakainya dipakai untuk MPR. Nah, selanjutnya FY sampai ke FU itu peningkatannya berapa persen sih? Ada yang tahu? Dari tulangan leleh hingga putus itu berapa persen? 25%. Ya. Jadi kalau FY-nya 400, maka FU-nya berapa? Berapa jadinya? Halo? Aldena? Lebih besar 25% daripada FV-nya, Bu. Iya. Kalau FY-nya 400, berarti FU-nya berapa? 500. 500, Bu. 500. Oke. Itu ya prinsipnya ya. Nah, sekarang bisa menghitung MN? Anda bisa menghitung MN? Saya tanya yang lain, bukan Aldina. Sofia. Halo Sofia. Lagi ke toilet, Bu, katanya. Andini. Halo Andini. Iya, Bu. Bagaimana cara menghitung momen nominal? Menggunakan FY, Bu. Nah,
Prinsipnya bagaimana? Apa, Bu? Prinsip menghitung momen nominal. Bagaimana prinsip menghitung momen nominal? Anda sudah lulus struktur baja kan? Beton kan? Iya, Bu. Nah, bagaimana cara menghitung momen nominal? Misalnya saya punya penampang, balok. Yang Gimana prinsipnya? MU per izin bukan, Bu? Apa sih bukan izin? Iya, apa sih? Bisa menjawab? MU per Theta bukan, Bu? MU kan bukan dicari dari MN. Saya nanyanya MN. Bukan MU. MN berapa? MN itu apa dengan apa? Nah, ini udah saya kasih clue-nya. Apa sih MN? MN ini apa? Momen nominal. Oke, ada yang bisa menjelaskan apa itu momen nominal? Coba Sofia. Iya, Bu. Apa itu momen nominal? Ada yang bisa menjawab? Jadi gini, saya pengen ngajak kalian itu berpikir konsep. Kalau Anda tinggal buka, tapi konsep prinsipnya. Jadi kalau misalnya nanti Anda lulus, Anda sudah kerja atau apa, Anda nggak lupa karena Anda tahu kuncinya. Gitu. Apa itu momen nominal? Kemampuan penampang struktur dalam menerima beban kan, Bu? Betul. Nah, berarti kemampuan, ya, kemampuan itu diinterpretasikan dalam apa? Tadi sudah dijelaskan bahwa kemampuan dari suatu penampang dalam menerima beban. Berarti Anda harus tahu berapa kekuatan penampangnya ini.
Begitu kan? Ada nggak hubungannya dengan momen ultimate atau MU? Dari definisi itu. Ada nggak hubungannya? Enggak, Bu. Nggak ada. Gitu. MU ini sebagai dipakai untuk batasan. Kan Anda mendesain itu berdasarkan nilai MU ini. Nah, MU-nya berapa? Harus lebih kecil dari PMN, gitu kan? Nah, MN-nya ini bagaimana? MN itu Anda bukan ngelihat ke sini. Bukan, ini sebagai batasan. Kalau Anda mendesain, itu nggak boleh kurang dari MU. Karena MU ini yang akan Anda lawan. Gitu. Kalau MU-nya lebih kecil, Anda kalah. Nah, tapi esensi dari momen nominal itu adalah kekuatan dari penampang balok yang Anda mau pakai. Itu, ya. Sehingga Anda yang harus tahu apanya dari penampang ini. Begitu kan? Dimensi penampangnya, penulangannya seperti apa, jumlah tulangannya bagaimana, mutu materialnya seperti apa, kan itu. Jelas? Ya. Ini bukan dijadiin definisi, bukan ini yang dijadiin definisi dari momen nominal. Oke ya. Jadi Anda harus tahu duduk permasalahan. MU itu apa? Anda misalnya bisa mendefinisikan MU itu apa. Terus MN itu apa? Ternyata MN itu adalah kekuatan penampang. Nah, sekarang kita balik ke sini. Berarti MN itu bagaimana jika dihubungkan dengan kekuatan penampangnya? Berarti apa? Momen apa? Gaya kali jarak, Bu. Oke. Ini juga sama. Gaya kali jarak. Tapi hubungannya dengan kekuatan nominal. Gitu. Ya kan? Sekarang kita cari gaya pada penampang ini itu mana? Jarak pada penampang ini itu berapa? Gitu loh. Ya. Nah, setelah itu nanti dihubungkan ke sini. Jadi Anda tahu persis tuh. Ya. Oh, momen nominal ini. Oh, momen probable ini gitu. Nah, di sini saya menunjukkan terkait dengan mutu materialnya, ya. Kalau MN itu hubungannya dengan FY, kalau momen probable hubungannya dengan FU. Gitu. Karena pada bangunan tahan gempa, kemungkinan tulangannya itu akan leleh. Hingga putus, malah putus, nggak cuma leleh. Kalau Anda mendesain, cukup sampai di sini, bukan sampai FU. Kalau mendesain tulangan longitudinal. Tapi kalau mendesain tulangan geser, karena kita akan mengantisipasi tulangan longitudinal itu hingga putus, maka momen probable-nya kita gunakan FU. FU ke FU itu sama dengan 1,25 FY gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang di sini bisa nggak kalian menjelaskan ini apa nih? Sorry. Anggap aja lurus ya. Ini apa notasinya? Dari
penampak sisi terluar sini ke tulangan, ini kodenya apa? Halo? D bukan, Bu. D bukan, Bu. Oke. D. Nah, kita gambarkan regangannya. Ini EC. Ini ES. Ini apa kodenya? Ya. Di T. Ini apa? Ini C. Ya. Ini tinggi ini apa? Apa? Halo? Ini A. Ayo, Bu. Ya. Ini apa? Ini apa? C kecil. Gitu kan? Nah, sekarang yang dimaksud gaya itu yang mana dari gambar ini? Mana? Mana? Gayanya mana? Ada gaya nggak di sini? Halo? Ada, Bu. Mana? Mana Rafdi? Itu ya, Bu, apa? Regangan atau tegangan itu, Bu? Gaya, gaya. Gaya itu ditunjukkan dengan apa? Halo? Arah. Hah? Tanda? Tanda panah kan? Iya, yang C, Ini Bu. mana yang? Iya, Bu, arah. Ini mana yang tanda panah? Oh, C. C. Terus? T. 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 Oke. C dan T. Anda bisa tahu C-nya ini apa? Sorry, C yang saya tunjuk itu ya. C-nya apa ini? C itu kan gaya tekan pada beton, ya kan? Rumusnya 0, 0,85. 0,85 Dikali F aksen C. Dikali F Ya. aksen C. Terus? Dikali A dikali B. Oke. Itu C. Sedangkan T? T apa? Apa? T. Sakila, T apa Sakila? T apa Sakila? Gaya tarik ya, Bu. Oke. T adalah gaya tarik akibat yang diperoleh dari tulangan yang terpasang. Berarti rumusnya adalah AS kali
FY. Ya kan? Nah, sekarang momen probable pakainya apa? Kalau momen probable pakainya FU. FU atau kita tulis 1,25 25. kali FY. Gitu kan? Nah, nanti di sini yang membedakan. Gitu loh. Jelas sampai di sini? Jelas, Bu. Baik. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Nah, sekarang kita tulis. Kalau ini variabel mana yang belum diketahui dari gambar ini? Variabel apa yang belum diketahui? Doni? Dimas? Mufli? Apa Mufli? Yang belum diketahui dari gambar ini yang saya tulis di situ. Dari penjelasan ini, mana yang belum diketahui? D diketahui tidak? D, Bu. Hah? D ya, Bu? Ya, diketahui nggak? Ada. C? Ada. C ada. Terus FY? FY ada, Bu. AS? AS ada, Bu. A? A belum ada. Ada, Bu. A dapat dari mana? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, kita note. A itu belum ada. Jadi A yang harus Anda cari dulu sebelum Anda mencari MN atau MPR. Gitu ya. Prinsip saya gini, kalau Anda paham menghitung MN, Anda pasti bisa menghitung MPR. Jelas ya? Jelas, Bu. Karena dari MN ke MPR itu meningkatnya 25% ini aja. Jadi kalau MPR Anda pakainya AS-nya di sini. AS ini yang awalnya pakai FY menjadi 1,25 FY. Gitu aja ya. Nah, selanjutnya berarti karena jarak, ini kan gaya kali jarak kan? Ini nanti gaya isinya. Yang ini jarak. Gayanya udah ketemu. Ya enggak? Antara C atau T. Boleh nggak kita pakai C? Boleh. Pakai T? Boleh. Tapi yang paling mudah variabelnya tidak terlalu banyak. Hanya 2 variabel adalah T. Yang penting A-nya ketemu. A ketemu itu dari persamaan statis momen kan? C sama dengan T, gitu kan? Ingat, kalau momen probable T-nya berapa? 1,25 FY. Berarti T pakai ini. AS kali 1,25 FY. C adalah ini. Nah, maka A ketemu. Benar? Halo? Ketemu kan A? Iya, Bu. Ya, Bu. Setelah A ketemu, maka jarak momen bisa diketahui. Ya, ini masukkan ke sini. Jelas? Sedangkan T ini Anda masukkan ke sini. Paham? Jam 3 saya sudahi. Ya.
Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum. Sekarang jelas ya. Oke. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian ya. Untuk minggu depan kita akan pretest lagi seperti biasa. Untuk materi nanti akan saya kirim di Google Classroom. Terus contoh soal juga sama, ya, akan dikirim di Google Classroom. Kemudian, ya, setiap topik nanti akan ada tugas, tapi ini saya akan jelaskan dulu komponen detailing komponen balok, detailing komponen kolom, terus BIM kolom join gitu ya. Setelah itu tugas untuk detailing masing-masing komponen. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, Bu. Jelas? Belum. Jelas, Bu, jelas. Jelas, Bu. Oke. Baik. Baik. Oke. Saya cukupkan sekian ya. Kita tutup dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Makasih, Bu. saya